Yaitu kita pertemuan keempat ya. Kita pertemuan keempat membahas mengenai peraturan ketenagakerjaan. Semoga kalian bisa membuka file yang Ibu share ya, biar kalian tuh tidak ketinggalan ya dengan materi-materi yang sudah Ibu berikan. Jadi memang sih butuh kuota, butuh ibaratnya atau wifi ya. Jadi memang ini dunianya lagi dunia IT ya, ibaratnya kita belajarnya secara online. Jadi butuh kesiapan baik materi, fisik ya. Kalau tidak punya HP harus mempersiapkan laptop atau mungkin lain sebagainya, atau mungkin kita ke warnet mungkin yang dekat dari rumah gitu, seperti itu ya. Jadi banyak cara ya. Jadi kalian tidak usah khawatir, meski di rumah tetap mendapatkan materi ya. Jadi Ibu tetap menyampaikan materi-materi meskipun nanti tidak banyak ya, hanya beberapa slide PowerPoint, tapi tetap kalian harus tetap membuka GCR, jangan lupa absen tuh ya. Absen kalian tetap kalian harus klik hadir. Itu merupakan bagian dari tanggung jawab kalian sebagai siswa. Meskipun kalian tidak hadir di sekolah, tapi kalian sudah hadir di forum, ibaratnya di aplikasi, seperti itu ya. Jadi tetap menjaga protokol kesehatan ya. Jadi tetap jangan lupa mandi pagi ya. Itu kita biar sehat selalu, dan olahraga ya, jangan lupa olahraga. Nah, ini materi kita hari ini yaitu mengenai peraturan ketenagakerjaan. Masih ingat kan nama Ibu? Ya, Ibu Tarni. Nah, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu kompetensi dasar untuk hari ini, yaitu di 3.2, yaitu ini masih lanjutannya yang minggu lalu ya. Itu masih memahami regulasi kepegawaian sama melakukan klasifikasi regulasi kepegawaian, karena undang-undang atau peraturan ketenagakerjaan itu termasuk di dalam regulasi kepegawaian. Lanjut, Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, setelah mempelajari materi ini diharapkan peserta didik mampu mengetahui ya. Jadi kalian tahu apa itu sih regulasinya. Kemarin sudah Ibu jelaskan di pertemuan sebelumnya ya, atau materi sebelumnya ya, dengan santun ya. Setelah itu kalian diharapkan mampu mengetahui peraturan ketenagakerjaan dengan bertanggung jawab. Nah, di sini ada beberapa peraturan ketenagakerjaan kalian bisa pelajari. Yang pertama itu tentang peraturan pemerintah ya, peraturan pemerintah tentang ketenagakerjaan. Di sini ada 4 ya. Yang pertama, peraturan pemerintah nomor 76 tahun 2007 tentang perubahan kelima atas peraturan pemerintah nomor 14 tahun 1993 tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja ya. Jadi ada beberapa perusahaan besar ya, itu sudah ibaratnya tenaga kerjanya itu dijamin ya, dijamin kesehatannya ya, bisa ada jaminan nanti hari tua atau pensiun, seperti itu. Nah, undang-undang sebelumnya yaitu tahun 93 nomor 14 yang sekarang sudah berubah menjadi nomor 76 tahun 2007. Dan yang kedua, itu peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2007 tentang tata cara memperoleh informasi ketenagakerjaan dan penyusunan serta pelaksanaan perencanaan tenaga kerja. Ya, jadi tata cara memperoleh informasi itu sudah diatur juga di dalam peraturan pemerintah. Jadi tenaga kerja itu segala sesuatunya sudah diatur. Ya, mulai dari gaji, upah, bahkan tentang kesehatannya, segala macamnya sudah diatur. Yang ketiga yaitu peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2005 tentang tata kerja dan susunan organisasi lembaga kerjasama tripartit ya. Yang terakhir yaitu peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan ya. Jadi semuanya diatur, mulai dari jaminan sosial,
mulai dari perencanaan tenaga kerja, mulai dari susunan organisasi, dan yang terakhir adalah tentang pengupahan. Nah, di sini ada contohnya yang kedua, yaitu peraturan pemerintah tentang jaminan sosial tenaga kerja. Jadi ada istilahnya BPJS Kesehatan, ada BPJS Ketenagakerjaan. Nah, di sini ada 5 ya. Ada 5, yaitu tentang jaminan sosial pegawai negeri. Ya, jadi pegawai negeri itu dijamin ya. Dia jaminan kematiannya ada. Terus ada tentang uang pertanggungan, ada jaminan misalnya kecelakaan seperti itu yang negeri sipil. Yang kedua, jaminan sosial tenaga kerja, yaitu jika ada terjadi kecelakaan ya, jadi kecelakaan kerja. Entah itu dia kecelakaannya sebelum ya, bisa itu ada sebelum kerja tapi dia tujuannya mau ke tempat kerja, atau mungkin kecelakaan di saat dia bekerja, atau mungkin di saat dia kecelakaannya atau pulang kerja, itu biasanya sudah diatur ya. Jadi berapa persennya atau persentasenya biasanya sudah diatur untuk jaminannya. Terus ada tabungan hari tua ya, jadi untuk tenaga kerja yang umum ya, yang umum atau mungkin ibaratnya perusahaan swasta itu ya, ada tentang kecelakaan atau mungkin kematian atau tabungan hari tua. Yang ketiga adalah jaminan sosial kesehatan. Ini biasanya itu pemeliharaan kesehatan supaya kesehatan meliputi peningkatan, pencegahan, penyembuhan, dan pemulihan kesehatan. Nah, ini biasanya juga dijamin ya. Misalnya dia sedang sakit, dia butuh pemulihan, penyembuhan, itu biasanya juga diberikan jaminan. Yang keempat itu jaminan sosial pensiun dan tabungan hari tua. Ya, jadi di pensiunnya juga ada, mereka biasanya kan kalau perusahaan swasta ya, biasanya itu pegawainya per bulan itu suka ibaratnya dipotong untuk pembayaran BPJS. Jadi biasanya berapa persen dibayar pribadi, berapa persen dibayar oleh perusahaan, seperti itu. Jadi nanti bisa diambil di saat mungkin dia sudah pensiun, atau mungkin dia sudah ibarat sudah tidak bekerja lagi di perusahaan tersebut. Biasanya nanti itu bisa diklaim ya, atau diajukan gitu, seperti itu. Yang terakhir yaitu jaminan kecelakaan kerja. Nah, itu tadi yang disebut ya, misalnya santunannya kalau misalnya dia kecelakaannya sampai 4 bulan ya, misalnya dalam tidak mampu bekerja selama 4 bulan pertama, biasanya itu dia diberikan 100% dikali upah sebulan ya. Jadi 4 bulan kedua dia 75% sampai dengan bulan seterusnya itu 50% dikali upah sebulan, seperti itu. Jadi 4 bulan pertama tuh dia masih dapat full. Nah, 4 bulan berikutnya itu dia mendapatkan 75% dari gaji bulanannya. Lanjut ke santunan cacat. Nah, cacat itu tergantung ya. Cacatnya itu dia kira-kira berapa persen dia cacat yang dideritanya, seperti itu. Besarnya berapa persen sesuai dengan tabel dikali 80% ya upah, seperti itu. Santunan cacat total dia biasanya mendapatkan santunan yaitu bisa 70% dikali 80 bulan upah ya. Ada yang santunan berkala, misalnya 200.000 per bulan selama 24 bulan atau 2 tahun. Yang ketiga, santunan cacat kekurangan fungsi dibayarkan sekaligus. Nah, ada juga dibayarkan sekaligus, seperti itu. Itu diatur dalam peraturan pemerintah nomor 76 tahun 2007. Ya, terus di sini banyak ya, ada perawatan segala macamnya, nanti itu biasa dijamin. Nah, sebetulnya itu ada lagi yang terakhir itu ada jaminan kematian ya, Ibu bilang tadi di sini belum tertera. Nah, ini Ibu jelaskan di sini itu ada jaminan kematian. Jika tenaga kerja tersebut meninggal dunia akibat kecelakaan kerja ya, yang mengakibatkan terputusnya penghasilan. Nah, jadi kalau misalnya sudah tidak bisa bekerja lagi atau ibaratnya karena sudah otomatis kan karena meninggal dunia kan sudah tidak ada yang bekerja ya kan, yang tenaga kerja tersebut ibaratnya akan mendapatkan santunan ya, sesuai dengan pasal 22 ayat 1
Biasanya itu santunannya kematian itu berbeda-beda tergantung dari perusahaan ya. Ada yang 10 juta, ada yang 200.000 selama 24 bulan atau 2 tahun, ada yang memberikan biaya pemakaman 2 juta rupiah seperti itu. Nah, lanjut yang ketiga yaitu peraturan pemerintah tentang memperoleh informasi ketenaga kerjaan, yaitu ada jenis, sumber dan tata cara memperoleh informasi ketenaga kerjaan. Ada sumber informasi ketenaga kerjaan. Ini berhubungan dengan pasal-pasal ya. Ada pasal 5 peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2007. Nanti kalian itu bisa dilihat di link ya, atau di YouTube. Kalian nanti bisa searching misalnya mengenai undang-undang ketenaga kerjaan atau peraturan pemerintah tentang ketenaga kerjaan. Nah, yang terakhir itu belum terakhir ya, keempat ya, peraturan pemerintah tentang pengupahan. Nah, ini ada beberapa, yaitu ada larangan, ada struktur skala upah, ada kewajiban pembayaran upah, perhitungan upah, sanksi, dan kadaluarsa. Nah, ini yang terakhir ya, peraturan pemerintah tentang tata kerja dan susunan organisasi lembaga kerjasama tripartit. Nah, lembaga kerja tripartit tuh disebut tripartit, yaitu forum komunikasi ya. Jadi komunikasi itu antara unsur pemerintah dengan pengusaha, dengan serikat pekerja atau serikat buruh. Jadi ini saling berhubungan. Ada lembaga kerjasama tripartitnya, yaitu dibentuk oleh presiden ya. Terus ada organisasi dan keanggotaannya, itu dalam pasal 4 peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2005 pasal 4. Itu ada keanggotaannya juga ya, biasanya itu dijabat oleh menteri ya. Terus ini menjabatnya ada yang merangkap ya, biasanya dijabat oleh instansi pemerintah. Nah, sekretaris juga biasanya ada yang menjabat juga ya. Ini biasanya orang-orang pemerintahan. Selanjutnya itu kesekretariatan LKS Tripartit Nasional. Ya, itu. Lanjut ke pengangkatan dan pemberhentian LKS Tripartit Nasional. LKS itu apa sih? LKS itu lembaga kerjasama ya, LKS tripartit provinsi segala macam itu lembaga kerja sama ya, disingkatnya LKS. Oke, yang terakhir yaitu lembaga kerja tripartit provinsi. Nah, di sini setelah kalian mempelajari materi hari ini tentang peraturan ketenaga kerjaan ya, yang ada beberapa yang telah diatur dalam peraturan pemerintah, ada tugas mandiri, yaitu tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja akan mengakibatkan terputusnya penghasilan dan sangat berpengaruh pada kehidupan sosial ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan. Oleh karena itu diperlukan jaminan kematian dalam upaya meringankan beban keluarga, baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang. Jelaskan jaminan apa saja yang diperoleh keluarga tersebut. Nah, ini meninggalnya bukan karena kecelakaan kerja ya, di luar kecelakaan kerja. Nah, kalian kerjakan tugas mandiri tersebut ya. Ibu tunggu deadline-nya itu biasanya 24 jam ya. Ibu kasih waktunya lumayan lama, 24 jam. Jika ada siswa atau teman kalian yang belum membuka materi untuk hari ini, tolong diinfo ya. Jadi kalian harus kerjasama yang baik, harus menginformasikan, baik yang belum absen atau mungkin belum melihat materi, kalian informasikan ya. Jadi harus aktif biar temannya tidak tertinggal materi yang telah diajarkan pada hari ini.
Oke, sekian dari Ibu ya, materi hari ini cukup ya. Semoga kalian tetap semangat ya dalam mengerjakan tugas-tugas, dalam membaca materi, memahami materi, dan semoga kuota kalian ya tetap terisi, tetap terjaga, dan digunakan untuk yang bermanfaat ya, seperti dalam dunia pembelajaran ya. Jangan untuk games dan lain-lain. Itu games itu boleh untuk hiburan, tapi jangan terus-menerus. Ingat kalian masih seorang pelajar, tetap harus semangat membaca, semangat untuk mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi untuk materi selanjutnya itu Ibu mungkin akan membuat beberapa ini ya, pertanyaan atau uji kompetensi mulai dari awal ya. Jadi nanti sejauh mana kalian itu bisa memahami ya, bisa memahami materi yang telah Ibu sampaikan. Jadi untuk minggu depan itu ada uji kompetensi ya, jadi udah beberapa dari mulai yang awal ya, ada sebelum regulasi itu kan kita membahas mengenai administrasi ya. Jadi ada 2 bab, yaitu tentang administrasi kepegawaian sama regulasi kepegawaian. Nanti akan Ibu buat soal pilihan ganda ya. Jadi sejauh mana kalian nanti bisa menyerap materi yang Ibu sampaikan. Semoga tetap kalian ya tetap solid ya, solid dengan temannya memberikan informasi, tetap menjaga jarak, tetap pakai masker ya, cuci tangan, dan jangan lupa tetap ibadah. Sekian ya dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.